Menurut laporan media Jalan Tenggara Kyoto, sebuah restoran mengalami ledakan, penyebab pastinya sedang dalam penyelidikan. Sakit sekali. Ayo nak. Kamu tidak apa-apa nak. Cepat, tidak baik, rumah akan runtuh. Lari cepat-cepat. Ayah, ibu. Selamatkan aku. Ayah, ibu, aku sangat sakit. Yaojie, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. Ayah. Hei Tianlang, orang tuamu pulang dengan kekayaan besar untuk melihatmu. Cepat pergi anak ini. Ini adalah rumah tua kita. Pintu ini baru dicat tahun ini. Lihatlah, catnya masih seperti itu. Ini dia. Ingat kan? Ayah. Ibu. Kalian sudah pulang. Sudah besar, kamu pulang dulu. Kami masih ada urusan penting. Ya, dengar di ujung desa ada restoran baru, ayo. Pergi ke sana. Jika orang tua tahu aku diterima di sekolah bagus ini, pasti akan senang ayah. Ibu. Dengar, kakak di kampung halaman belajar sangat baik. Aku minta maaf, aku tidak lulus lagi. Bodoh, belajar baik apa gunanya? Nanti ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Belajar dan melapisi emas pulang. Mewarisi bisnis keluarga. Kakakmu hanya pandai belajar, tidak berguna. Tapi, kita sudah pulang ke rumah. Kakak tidak akan merebut harta warisan dariku. Jika dia ingin merebut, kita akan memutuskan hubungan keluarga. Aku pulang dengan kemewahan. Sebaiknya menghidupkan kembali nama keluarga. Memberi manfaat pada tetangga, jadi kali ini, aku sengaja pulang. Untuk memperbaiki kuil leluhur. Ternyata mereka pulang. Untuk memperbaiki kuil leluhur. Dan aku tinggal di rumah selama belasan tahun. Gembira menanti pertemuan keluarga. Ternyata hanya kebetulan mereka. Sepertinya, aku selalu yang paling tidak diinginkan. Kamu terluka parah di mana orang tuamu? Kenapa tidak ada yang merawatmu? Ini sangat tidak bertanggung jawab. Mereka. Ibu aku. Qin Tianlang, kamu diam-diam pergi kemana? Adikmu terluka dan dirawat di rumah sakit, kamu tahu tidak? Cepat ke rumah sakit untuk merawat adikmu. Tapi aku. Tapi aku juga terluka. Pilihan yang ditinggalkan di keluarga ini. Dari awal hingga akhir hanya aku, Qin Tianlang. Aku memutuskan. 10 hari lagi aku akan ke luar negeri. Pindahkan semua ini keluar. Tempat apa ini? Seperti kandang babi bau dan kotor. Lihat, nenekmu membawa kakakmu.
Orang sebesar ini tidak tahu merapikan rumah. Jangan diam saja, buang semua barang ini keluar. Dan pohon ini tebang berantakan. Apa yang kalian lakukan? Adikmu dan adik perempuanmu terbiasa tinggal di kota. Setelah kembali melihat rumah ini, mereka tidak terbiasa, jadi aku cari pekerja untuk merapikannya. Kamu kebetulan di rumah, bantu merapikan. Pindahkan semua ini keluar. Letakkannya. Lingkungan kampung memang tidak seperti di kota kalian. Tapi aku sudah hidup di lingkungan ini selama belasan tahun. Aku sudah melalui ini. Jika kalian tidak ingin tinggal, kalian bisa pergi. Kamu brengsek, Yao Jie dirawat di rumah sakit begitu lama. Tidak lihat kamu merawatnya, sekarang kami kembali. Kamu tidak hanya tidak menyambut, tapi juga ingin mengusir kami. Seandainya tahu kamu seperti serigala putih, seharusnya tidak kembali melihatmu. Tidak seharusnya kembali melihatku. Tapi, selama ini kalian pernah kembali. Ayah ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tianlang, ayah ibu akan pergi bekerja ke kota. Kamu tunggu sampai dapat nilai sempurna, kami akan kembali. Tianlang, cepat telepon ayah ibu. Tianlang, ayah ibu tahun ini sibuk kerja. Jadi tidak pulang menemani kamu, kamu baik-baik ikut nenek. Harus patuh. Jangan nangis, nak. Nenek temani kamu. Ayah. Ayah ibu kalian akhirnya pulang. Aduh, sibuk atau lelah ayah ibu harus pulang. Kita sekeluarga harus berkumpul. Tianlang, kita tahun ini libur. Akan bawa adik-adik jalan-jalan dulu, tidak pulang ya. Sudah setahun lagi. Sudah 12 tahun. Ayah ibu dan adik-adik belum pulang. Ayo kalian datang sini. Bongkar rumah ini, aku mau buat ruang bermain. Kamu jangan sentuh. Kamu sok baik di sini, apa ayah ibu bilang. Rumah tua ini terserah aku. Bahkan jika aku bakar semua barang nenek, ayah ibu hanya akan bilang aku bakar bagus. Zhai Yaojie, jangan keterlaluan. Kamu. Aduh mama, kakak. Aku salah, jangan pukul aku. Berhenti. Yao Jie, kamu tidak apa-apa. Mama, jangan salahkan kakak. Aku luka kemarin belum sembuh total. Jangan salahkan kakak. Sakit ya? Qin Tianlang, Yao Jie itu adikmu. Bagaimana bisa kamu pukul dia? Ayah. Aku tidak pukul dia. Dia mau bongkar kamar nenek. Aku dari kecil diasuh nenek. Ini kenangan terakhir nenek untukku. Aku mohon pada kalian. Bisakah jangan dibongkar? Adikmu mau bongkar ya bongkar lagi pula. Nenekmu sudah meninggal lama, buat apa simpan rumah tua ini? Kakak-kakak kedua juga cucu nenek. Nenek tidak akan marah pada kita. Benar-benar tidak bisa dibongkar. Sudah, jangan banyak bicara, masuk dan bongkar. Kalian jangan sentuh. Sudahlah, jangan macam-macam, lagi biarkan adikmu mau bongkar ya bongkar saja. Dia tidak sehat, kamu sebagai kakak harus mengalah.
Masuk buang kotak jelek itu keluar. Dan kursi itu juga buang semua. Tunggu dulu. Apa ini gambarnya jelek sekali? Jangan. Kenangan terakhir. Sudah hilang. Kamu bersihkan ini nanti kakimu terluka lagi. Yao Jie tidak enak badan, masuk dulu saja. Ya ayo. Gantung foto keluarga di sini. Sebentar lebih tinggi sedikit. Sini terlalu tinggi adik, sini terlalu tinggi. Sudah cukup. Mari kita makan. Masakan mama yang paling enak. Bahkan di foto keluarga. Tidak ada tempat untukku. Ayo minum. Mama sudah bekerja keras, wow. Kamu telah diterima di Universitas Aston Australia. Silakan tanda tangan konfirmasi, tinggal 7 hari lagi sebelum masuk kuliah. Segera urus visa. Tujuh hari lagi adalah hari Qingming. Aku akan segera meninggalkan rumah ini yang tidak punya tempat untukku. Shanshan, desa ini terlalu membosankan. Aku akan bawa mobil ayah ajak kamu jalan-jalan ke kota. Benarkah? Ayo. Yao Jie. Kamu tidak boleh mencuri mobil, ayah kamu belum cukup umur. Belum punya SIM, nanti bisa celaka. Mobil ayahku aku yang mau bawa, bukan urusanmu. Orang luar jangan ikut campur, pergi sana. Shanshan. Jangan ikut-ikutan Yao Jie, nanti bisa celaka. Oh baiklah. Shanshan, ayo. Tidak jadi ya sudah. Bagaimanapun dia adikku. Tidak boleh biarkan dia celaka Yao Jie. Dengar, cepat turun, terlalu berbahaya. Yao Jie. Kakak. Yao Jie. Kakak baik-baik saja tidak? Selesai sudah semuanya. Yao Jie, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu, ini kakak. Kakak memaksa membawa aku dan Shanshan jalan-jalan ke kota. Baru kemudian terjadi masalah. Ayah, aku tidak. Sialan. Kita baru keluar sebentar, kamu sudah membawa adik-adikmu. Melakukan hal berbahaya seperti ini, kamu benar-benar tak tahu diri. Ayah, aku tidak. Tianlang, bagaimanapun juga kamu tidak boleh mengorbankan nyawa adik-adikmu untuk bercanda. Aku tidak. Kakak aku dan Shanshan sudah mencoba mencegahmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Shanshan, cepat katakan pada ayah ibu. Bukan aku. Shanshan, katakan. Kakak tertua yang memaksa membawa kita. Jelas-jelas kamu.
Sampai sekarang kamu masih berkilah. Apakah adik-adikmu akan menuduhmu bersama-sama? Tianlang minta maaf pada ayahmu. Kami tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak salah. Kamu. Semua karena nenekmu yang memanjakanmu. Apakah kamu masih anggota keluarga Zhai? Tidak ada sopan santun sama sekali. Aku memang tidak punya sopan santun, lalu kenapa? Setelah kalian kembali, apapun yang kulakukan selalu salah. Kalian hanya bisa menyalahkan bahwa aku tidak punya sopan santun. Menyalahkan nenekku yang tidak mendidikku dengan baik. Apakah kalian pernah berpikir, semua ini karena kalian? Tanpa sepatah kata pun. Kalian meninggalkanku di sini selama belasan tahun. Pernahkah kalian peduli padaku? Saat restoran hotpot meledak, aku dirawat di rumah sakit. Pernahkah kalian peduli padaku? Dia anak kandung kalian. Apapun yang dia katakan kalian percaya. Apapun yang kukatakan kalian tidak percaya. Memang karena aku bernama Qin. Sedangkan kalian bernama Zhai. Aku memang bukan bagian dari keluarga kalian. Sekarang ada adik kedua lagi, kami harus membayar denda kelahiran tambahan. Dari mana kami mendapatkan uang? Anak Kessel baru lahir. Saatnya butuh banyak uang. Lebih baik ganti nama anak sulung. Kartu keluarga sementara di desa sebelah. Tinggal sama nenek. Tapi, Ayah, aku harus ganti nama keluarga? Apa kalian tidak mau aku lagi? Ayah janji kalau keadaan sudah membaik, pasti akan menjemputmu kembali. Agar kamu bisa kembali ke keluarga. Tianlang, kenapa kamu bisa bilang begitu? Bagaimanapun juga kami adalah orang tuamu. Kamu bikin ulah begini cuma karena nama? Waktu pulang semuanya sudah aku atur. Sekarang bisa langsung bawa kamu ke kota. Untuk ganti nama kembali. Jangan bikin ulah lagi ya. Tianlang, kamu sudah besar, harus lebih mengerti. Ayahmu juga bilang waktu pulang ini akan mengembalikan namamu. Pada dasarnya kita satu keluarga. Yao Jie, kakimu kenapa? Naik mobil yuk. Kita periksa ke rumah sakit. Ayo naik mobil. Mama. Kakiku tadi cedera nggak bisa ditekuk. Tianlang, maaf ya. Kamu duduk di bagasi aja, jalannya juga nggak jauh. Sebentar lagi sampai, oke? Tianlang setelah ganti nama dan pindah kakak. Kita satu keluarga, jangan marah-marah lagi ya. Ini ada kakak dan dokumen lainnya. Sudah aku urus, kamu masuk sendiri. Untuk ganti nama di kakak. Aku bawa Yao Jie ke rumah sakit, nanti aku jemput. Paspor kamu sudah selesai, hati-hati ya. Terima kasih. Kamu Tianlang ya? Kamu nggak kenal aku? Aku Bibi Zhai, tetangga nenek Qin. Dulu aku pernah menggendongmu. Halo Bibi Zhai. Katanya orang tuamu mau bangun kelenteng.
Dan bawa kamu kembali ke keluarga dulu kamu sering nangis. Setiap hari minta mama papa kami kasihan lihatnya. Sekarang orang tuamu akhirnya kembali. Kamu juga punya tempat kembali. Tempat macam apa ini bau dan kotor, seperti kandang babi. Lihat aja kakakmu di bawah nenek. Udah gede nggak bisa bersih-bersih rumah. Jangan diam aja buang semua ini keluar. Dan pohon ini juga ditebang berantakan sekali. Orang tua sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akhirnya pulang dengan sukses. Sekarang kamu bisa kembali ke sisi mereka. Hidupmu pasti baik-baik saja kan? Sekarang bisa pergi ke luar negeri bersama. Ya, ke luar negeri. Tapi bukan sekeluarga. Hanya aku sendiri. Semoga kalian bersenang-senang nak. Kalau ada waktu jangan lupa makan di rumah Bibi Zai. Terima kasih Bibi Zai. Paspor sudah siap, tiket pesawat juga sudah dibeli. Saatnya untuk pergi. Pemeriksaan kesehatan kali ini, meskipun tidak menemukan cedera besar. Tapi suplemen yang kubeli untuk kalian. Jangan lupa diminum ya. Terima kasih ayah. Kenapa kamu keluar dari kantor imigrasi? Apakah data kependudukan sudah diubah? Sudah. Apakah nama keluarga sudah diubah? Sudah. Baguslah. 3 hari lagi adalah Qingming hari untuk sembahyang leluhur. Itu adalah hari kamu kembali ke keluarga. Bersiaplah dengan baik, jangan membuatku malu. Ayo naik. Baik. Kakak ayah memaksa membelikan suplemen ini. Kamu mungkin tidak ada tempat duduk, bagaimana kalau kamu pulang sendiri saja? Kakak kamu pulang naik taksi nanti. Aku akan ganti uang taksi itu. Kapan ganti kunci pintu? Ayah, ibu. Kalian ada di rumah. Ayah, ibu. Tolong bukakan pintu. Tianlang, kami ada urusan malam ini tidak pulang. Kamu jaga rumah baik-baik. Hujan turun. Keadaan seperti ini sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Tianlang, ayah ibu ada urusan harus pergi dulu. Kamu baik-baik jangan pergi. Aku akan baik-baik, aku tunggu kalian pulang. Cepat pergi. Ayah.
Mama, Tianlang, ayo pulang sama nenek. aku nggak mau pulang. Aku mau tunggu ayah sama ibu di sini. Tianlang, jangan nangis. Nenek, aku kangen banget sama nenek. Makanya aku bilang tadi. Tianlang, Mama, kakak. Tianlang kenapa duduk di sini nggak masuk? aku nggak punya kunci buat masuk. Bukannya aku suruh Yao Jie ninggalin pintu. Yao Jie gimana sih? Mama, aku lihat orang kampung ini. Orangnya pada rendah. Aku takut rumah kemalingan. Lagian kakak kan cuma kehujanan. Paling-paling sakit nggak bakal mati. Lebih baik daripada berang-berang di rumah hilang. Kamu ngomong apa sih, bagaimanapun juga dia kan kakakmu. Sudahlah. Kemarin supaya kamu bisa diakui kembali ke dalam silsilah keluarga. Kita baru minta tolong orang untuk makan-makan. Ketua suku sudah setuju buat kamu kembali ke silsilah. Sebagai anak sulung keluarga kita, kamu harus punya tanggung jawab. Walaupun adikmu yang salah. Tapi kamu sebagai kakak, harus bisa lebih sabar. Sebentar lagi ada acara sembahyang leluhur. Cepat ganti baju yang bersih terus ke kelenteng. Orang-orang tua di kampung akan datang semua. Jangan bikin malu. Aku rasa waktunya udah hampir. Kalau gitu kita duluan ya, kamu ganti baju dulu terus ke sana. Kakak, hari ini, kamu kan bintang utamanya. Kami tunggu di kelenteng. Cepetan ya. Kalian nggak bakal nungguin aku. Nenek. Aku dapat nilai 100. Ayah sama ibu bisa pulang nengok aku nggak? Tianlang hebat banget, Tianlang. Ayah sama ibu pergi ke tempat yang jauh. Tianlang harus dapat banyak nilai 100. Ayah sama ibu baru bakal pulang. Asal Tianlang rajin belajar. Ayah ibu suatu hari nanti pasti akan kembali. Aku pasti akan belajar dengan giat agar ayah ibu bisa cepat kembali melihatku. Anak yang baik. Ayah, ibu. Katanya kakak di kampung halaman belajar dengan baik. Aku minta maaf pada kalian. Aku lagi-lagi tidak lulus ujian. Bodoh, apa gunanya belajar dengan baik? Nanti ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Belajar di sana untuk menambah nilai. Kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Kakakmu hanya bisa belajar tidak berguna. Walaupun aku melakukan yang terbaik, itu semua sia-sia saja. Nenek, aku dapat nilai 100. Ayah ibu bisa kembali melihatku. Tianlang hebat, Tianlang. Ayah ibu pergi ke tempat yang jauh. Tianlang perlu dapat banyak nilai 100. Ayah ibu baru akan kembali. Asal Tianlang belajar dengan giat, ayah ibu suatu hari nanti pasti akan kembali. Aku pasti akan belajar dengan giat agar ayah ibu bisa cepat kembali melihatku. Aku dengar kakak di kampung halaman belajar dengan baik. Aku minta maaf pada kalian, aku lagi-lagi tidak lulus ujian. Bodoh, apa gunanya belajar dengan baik? Nanti kami akan mengirimmu ke luar negeri. Belajar di sana untuk menambah nilai, kembali mewarisi bisnis keluarga. Kakakmu hanya bisa belajar tidak berguna.
Semuanya harus berakhir. Tianlang, kamu harus ingat. Desa Zhai adalah tempat yang melahirkan dan membesarkanmu. Di sini adalah tanah dan akarmu yang abadi. Daun yang jatuh harus kembali ke akarnya. Nenek. Apa yang nenek katakan padaku? Daun yang jatuh kembali ke akarnya. Aku semua ingat. Hanya saja, atap rumah yang kecil ini sudah tidak ada tempat untukku lagi. Cucu. Cucu tidak berbakti. Harus mencari tempat sendiri di dunia ini. Nenek. Perjalanan ini. Gunung tinggi, air jauh. Kedepannya, cucu tidak bisa sering-sering datang melihat nenek. Anda di sana harus baik-baik. Cucu akan pergi. Upacara penghormatan leluhur secara resmi dimulai. Leluhur yang terhormat. Jutaan generasi leluhur hari ini, di Jalan Tian hari ini, di Jalan Qinzhou hari ini, generasi 8 keluarga Zhai. Putra sulung Zhai Jianren. 18 tahun penuh gejolak. Hari ini kepala suku Zhai Deshi memimpin keturunan keluarga. Menghormati leluhur dengan tulus berharap leluhur memperbolehkan putranya kembali ke keluarga dan masuk ke dalam silsilah. Menggunakan nama keluarga Zhai, melanjutkan kejayaan keluarga. Generasi penerus Zhai Jianren bersedia menghabiskan harta keluarga. Hanya meminta putra sulung naga kembali ke sarang. Berganti nama menjadi Zhai Tianlang. Semoga leluhur keluarga Zhai melindungi. Semua berjalan lancar. Silakan ambil silsilah keluarga. Anak perantauan Qin Tianlang 3 kali membungkuk kepada leluhur, mengakui leluhur dan kembali ke keluarga.
Zhai Tianlang. Bukankah dia disuruh ganti baju dan segera datang? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang menghalanginya? Dia generasi muda tidak punya sopan santun sama sekali. Apakah dia ingin membuat begitu banyak tetua desa? Menunggu dia seorang diri Zhai Tianlang. Ayah, apakah kakak masih marah padaku? Jadi dia tidak datang. Jangan berpikir seperti itu. Tidak mungkin kembali ke keluarga adalah hal yang dia inginkan. Selama lebih dari 10 tahun dia pasti akan datang. Di mana Tianlang? Ayah kakak Tianlang sudah pergi. Apa tidak mungkin? Tianlang tidak mungkin pergi. Bukankah dia selalu ingin kembali ke keluarga dan mengganti nama keluarganya? Shanshan ceritakan perlahan ibu. Aku melihat kakak pergi dengan mata kepalaku. Ayah, ibu, kakak. Apakah dia masih marah jadi? Sengaja berpura-pura. Kalau begitu, aku akan minta maaf sama dia. Bangsat. Dia nggak ngeliat aku apa nggak ngeliat keluarga saya apa. Hari ini hari sembahyang leluhur, hari penting banget. Dia berani bikin onar. Telepon anak durhaka ini, suruh dia pulang sekarang juga. Nggak diangkat. Anak durhaka. Seluruh desa nunggu dia untuk mengakui leluhur. Dia malah menghilang. Malu aku. Saudara-saudara, hari ini, saya Zhai Jianren. Saya gagal mendidik anak, pasti saya cari dia. Kasih penjelasan ke semua orang. Kepala suku. Cepetan cari orangnya. Urusan mengakui leluhur, kita bicarain lain kali. Baiklah, kita pulang dulu. Lihat. Aku nggak percaya. Qin Tianlang berani pergi. Tianlang. Shanshan, mobil yang naik abangmu ini ya? Aku nggak ingat nomor platnya. Kita pulang dulu. Lihat. Oke. Tianlang, Keluar sana. aku lihat dia keluar dari kantor imigrasi. Jangan-jangan dia keluar negeri. Nggak mungkin, dia masih muda. Paling cuma kesel dibilangin kita. Ngambek sembunyi aja, aku nggak percaya. Dia berani pergi ke luar negeri sendirian.
Ayah ibu kamar Tianlang di mana? Kita cari ya. Cari dong. Aku lama nggak pulang, Tianlang tinggal di kamar mana? Aku juga nggak tahu. Ya, cari satu-satu. Oke. Nggak ada. Ke kamar itu. Tianlang, kamu di dalam. Tianlang? Ini. Kenapa kamar abang jelek banget? Selimutnya tipis. Kasurnya jelek. Gimana dia hidup selama ini? Baju-baju ini, kenapa semuanya tipis ya? Selama ini kami juga mengirim uang ke Tianlang. Kok dia bisa hidup seperti ini? Itu buku kakak itu ya? "18 Februari 2015 ini tahun kedua sejak orang tua pergi, aku sangat merindukan kalian. Tahun ini aku dan nenek lagi yang merayakan tahun baru, kapan kalian bisa pulang?" 25 Juni 2016, ayah ibu aku dapat nilai sempurna lagi tahun ini. Katanya kalau aku dapat nilai sempurna kalian akan pulang menemuiku, mana kalian. 20 Maret 2025, ayah ibu ini hari ke-4413 sejak kalian meninggalkanku. Kalian sehat-sehat saja ya, aku sudah dewasa dan bisa berbakti pada kalian. 27 Maret 2025, sudah 12 tahun ayah ibu akhirnya pulang menemuiku. Aku senang bisa makan bersama, tapi mereka bahkan tidak menyiapkan piring untukku. Baru aku tahu mereka pulang khusus untuk merenovasi kuil, menemuiku hanya sambil lalu. Lalu terjadi ledakan, aku lihat mereka semua menyelamatkan Yao Jie. Padahal aku juga ada di sana, balok rumah jatuh menimpaku, sakit sekali. Ya. Saat itu restoran meledak. Tianlang juga ada di sana. Tapi kami tidak ada yang peduli padanya. 1 April 2025, akulah orang yang paling tidak dibutuhkan di keluarga ini. Ada lagi? Kami salah. Kami yang bersalah padanya. Dia sudah tinggal sendirian selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah memperhatikan perasaannya. Aku yang bersalah pada kakak. Aku seharusnya membela dia. Kakak selalu tenang, kali ini dia pergi. Pasti karena sudah sangat kecewa pada kami. Jianren, ayo kita perbaiki kesalahan kita dan cari Tianlang. Baik. Tianlang sudah pulang. Kamu guru Tianlang ya, Pak Lin? Ya, ku dengar Tianlang hilang. Sudah ketemu.
Ini piagam penghargaan Tianlang ya, kenapa dia membakarnya semua. Sayang sekali anak Tianlang ini. Dia adalah murid paling rajin dan paling gigih yang pernah aku ajar. Meski selalu ranking pertama, dia tetap yang paling rajin. Aku tanya kenapa. Dia bilang orang tuanya berjanji, kalau dia selalu dapat nilai 100 orang tuanya akan pulang. Aku memang pernah bilang begitu tapi, aku takut dia nakal dan merengek pada kami. Aku sengaja berjanji begitu, tak disangka. Anak ini benar-benar mengingatnya. Kalian sebagai orang tua terlalu tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bisa jangan janji sembarangan. Anak-anak akan percaya. Tianlang setiap hari masih menunggu di pintu desa kalian pulang. Kami selama ini memang jarang pulang menemani dia. Tapi soal uang kami tidak pernah mengecewakannya. Kenapa hidupnya bisa begitu sulit? Beberapa tahun lalu sebelum nenek meninggal, dia sering sakit ringan. Uang jajan yang kalian berikan tidak pernah cukup. Kenapa dia tidak mencari kami? Dia pernah mencari, dengar-dengar dia menelepon beberapa kali. Belum selesai bicara kalian bilang sibuk kerja. Terburu-buru menutup telepon. Dia juga tidak mau mengganggu pekerjaan kalian. Kemudian dia belajar sambil kerja part-time untuk mencari uang, membayar biaya pengobatan nenek. Kenapa bisa seperti ini? Anak ini sangat mengerti, dia tidak pernah menyalahkan kalian. Kemarin malam aku masih melihat Tianlang sendirian menunggu lama di pintu untuk kalian. Aku kasihan menyuruhnya menginap di rumahku. Dia bilang mau menunggu kalian pulang. Ayah, ibu, kakak hanya lebih tua beberapa tahun dariku, tapi dia sendirian menanggung begitu banyak. Kali ini dia pasti sangat kecewa pada kami, sehingga memilih untuk pergi. Semua salahku. Aku yang bersalah pada Tianlang. Aku akan meminta maaf padanya langsung. Dan bilang maaf padanya. Tianlang? Ibu. Lin Fang. Tianlang? Sayang, Tianlang sudah ketemu belum? Aku sudah menyuruh seluruh desa membantu mencari. Tidak ketemu. Dia seorang anak. Bisa pergi kemana? Ayah, ibu, aku tanya teman kakak. Mereka bilang kakak kemungkinan besar sudah kuliah di Australia. Ini kontak universitas mereka. Australia? Halo. Maaf tanya, apakah di universitas kalian ada mahasiswa bernama Zhai Tianlang? Sudah masuk. Maaf, sekolah kami tidak memiliki catatan masuk untuk Zhai Tianlang. Tianlang pasti sangat kecewa padaku. Dia tidak akan pernah kembali. Apa yang harus kulakukan? Grup Tiansheng berhasil terdaftar di pasar saham Hong Kong hari ini. Melihat kembali perjalanan sukses pendiri grup Tiansheng, bisa dibilang legendaris. Setelah lulus dari universitas ternama di Australia, dia memulai dari nol. Hanya dalam 5 tahun dia membawa grup Tiansheng ke puncak bisnis Haicheng dan sekarang, dengan kekayaan miliaran dia menjadi orang terkaya di Haicheng. Berikut ini berita untuk Anda. Masuk. Kin data yang Anda minta sudah siap. Yao Jie, tahun-tahun ini kamu terlibat dalam semua kebiasaan buruk. Ibu sudah menjual rumah di kota ini untuk melunasi utangmu. Sekarang keluarga kita tidak punya uang untuk kamu habiskan. Ayolah, jangan berpura-pura. Bulan lalu aku masih melihat kamu melepas gelang emas, cepat keluarkan. Itu adalah barang bawaan nenekmu, tidak boleh. Baik, tidak akan memberikannya. Kalau begitu aku akan menghancurkan rumah ini. Yao Jie, Saya Ojie, kamu binatang, berhenti. Bulan lalu kamu mencuri semua uang yang aku dapat di proyek. Dan kemarin, kamu mencuri perhiasan ibumu lagi. Bagaimana kami bisa melahirkan binatang seperti kamu, pemboros? Jika kamu berani menyentuh apapun di rumah ini, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Putus saja. Dulu kalian juga memaksa kakak pergi seperti ini. Sekarang mau mengulangi trik lama dan memaksa anak lain pergi. apa dosa yang telah kulakukan?
Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Semua ini karena aku terlalu memanjakanmu. Jangan banyak bicara, berikan uangnya. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi berjudi lagi. Baik, kalian tidak mau memberikan ya. Aku akan minta pada Zhai Shanshan. Halo, Transfer 10.000 ke rekening yang sama sekarang segera. Cepat. bukankah bulan lalu aku baru mentransfer 10.000? Kenapa sudah habis lagi? Jangan banyak bicara jika kamu tidak transfer. Jangan harap bisa pulang ke rumah ini. Ketua direktur sudah datang. Selamat pagi, Ketua Direktur. Kakak, dia adalah kakakku, aku tidak akan salah mengenali. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku lagi. Menerkin hari ini Tiansheng telah menyelesaikan semua akuisisi proyek properti Huanyu mulai hari ini. Grup Tiansheng akan secara resmi masuk ke industri properti. Ini adalah beberapa proyek yang dibangun oleh Grup Tiansheng. Lokasi resor silakan lihat mana yang lebih cocok. Besok pergi ke desa Zhai. Temani saya melakukan inspeksi lapangan. Baik. Desa Zhai adalah akar saya, sekarang saya sudah sukses. Seharusnya saya kembali dengan bangga dan memberkati tetangga. Oh ya, hari ini di depan pintu itu. Karyawan baru. Oh iya. Mereka adalah magang terbaru yang direkrut oleh Grup Tiansheng. Menurut standar rekrutmen Grup Tiansheng, mereka adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Apakah Anda ingin memeriksa mereka secara langsung? Keluarkan datanya, saya lihat. Baik, segera. Panggil dia masuk. Baik, tunggu sebentar. Masuk. Kakak. Duduklah. Kakak, kemana saja kamu selama ini? Benarkah kamu belajar di luar negeri? Kapan kamu kembali dan bagaimana bisa menjadi Ketua Direktur Grup Tiansheng? Shanshan, duduklah dulu. Kakak, kamu sendirian selama ini. Pasti sangat sulit. Beberapa tahun lalu agak sulit. Tapi seperti yang kamu lihat sekarang. Keadaan sudah lebih baik. Dulu kami salah padamu. Membuatmu menanggung begitu banyak sendirian. Tapi sekarang aku dan orang tua benar-benar tahu salah. Kami sudah mencari kamu berkali-kali, tapi tidak pernah menemukanmu. Shanshan katakan pada mereka. Jangan mencari saya lagi. Anggap saja saya meninggal. Tapi orang tua sangat merindukanmu. Selama kamu tidak ada di rumah, banyak sekali hal yang terjadi. Ayah setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Ibu juga jatuh sakit karena kesal dengan kakak kedua. Kesehatannya semakin memburuk dari tahun ke tahun. Jika kamu bisa kembali,
Mereka pasti akan sangat senang. Seperti sekarang ini, bukankah ini semua kesalahan mereka sendiri pada waktu itu, Shanshan? Jangan paksa aku secara moral, aku tidak akan ikutmu pulang. Apakah kamu masih tidak mau memaafkan kami? Aku sekarang tidak punya hak untuk menggantikan diriku yang dulu, dan berkata memaafkan. Kakak sulung, maafkan aku. Di dalam kartu ini ada 5 juta yuan. Bawa pulang dan berikan kepada orang tua kita. Anggap saja sebagai balas jasa atas cinta kasih yang telah mereka berikan. Jangan sebutkan aku pada mereka. Jangan ceritakan pada mereka bahwa kamu pernah bertemu denganku. Aku mengerti maksudmu. Kakak sulung, selamat tinggal. Mulai sekarang aku dan keluarga Chen tak lagi saling berhutang apapun. Shanshan sudah banyak meminjam uang untuk melunasi utangmu. Mengapa kamu masih menekannya seperti ini? Kalau dia tidak memberi ya sudahlah. Anakku, aku masih punya sedikit. Jangan paksa Shanshan lagi. Cuma segini saja. Apakah kamu pikir ini cukup untuk mengusir pengemis? Sertifikat rumah tua ini. Kemarin siang aku bawa untuk diagunkan. Tidak bisa, ini rumah leluhur keluarga Zhai. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan mati di sini. Sayang, ibumu minggu lalu baru saja mengalami serangan jantung. Apa kamu ingin memaksanya sampai meninggal dunia? Baiklah, kalau begitu kalian tidak mau memberikan. Kalau kalian tidak memberi, antara hari ini, kalian memberi sertifikat rumah padaku. Atau suruh Zhai Shanshan mentransfer uang padaku, atau besok biarkan semua orang melihat bagaimana kalian telah membunuh anak kalian sendiri. Yao Jie, lepaskan dia. Jangan begini, sayang. Sayang, Shanshan baru lulus kuliah. Setiap bulan dia kasih semua uangnya ke kamu dia sendiri. Bahkan baju hangat yang layak pun gak punya. Gimana sih kamu tega minta uang sama dia? Jangan main drama, cepat kasih uangnya. Shanshan, Mama, aku menang lotre. Menang 5 juta, aku pakai uang ini. Beli rumah di kota, sisanya aku transfer ke rekening Mama. Setelah ini kita akhirnya bisa hidup lebih baik. Benar-benar bagus. Kamu. Passwordnya masih tanggal lahir aku kan. Kalau dari awal kasih uangnya kan gak bakal ribut. Nggak usah bikin suasana jadi kacau balau. Itu uang Shanshan kamu kembalikan. Kalau tangan bapak sampai cacat, nggak ada proyek yang mau terima kamu. Suamiku? Kamu bilang ini karma apa sih? Kalau Yao Jie punya setengahnya kepatuhan Tianlang, pasti enak banget. Kalau Tianlang pulang pasti enak. Hei, perhatian semua warga. Tian Sheng Group mau datang ke desa kita. Bangun resort. Semua warga segera ke balai desa. Bahas langsung skema ganti rugi. Diam aja, ngapain nggak dengar pengumuman? Desa bagi uang cepat jalan. Kalau telat habis.
Baik, semua tenang dulu. Mengenai skema ganti rugi desa kita, manajer Shen dari Tiansheng Group sudah kirim pemberitahuan. Selain itu, setiap keluarga dapat 1 unit rumah susun di kota dan juga keuntungan desa kita 10% per tahun. Sebagai bagi hasil untuk semua warga. Hahaha. Dapat uang wahahaha. Dapat rumah dan uang kebijakan bagus. Aduh. Rumah susun ini dihitung per orang. Itu pun di kota. Bagi hasilnya kalau dihitung gini, berarti kita nggak perlu kerja apa-apa setahun. Tetap bisa dapat puluhan ribu ya iya. Kita bakal hidup enak mulai sekarang. Hahaha, bener banget. Sekarang kita bisa hidup enak. Memang Tiansheng Group kaya raya. Mereka sangat dermawan. Pembagian rumah untuk relokasi kompensasi per orang. Keluarga kita ada 4 orang. Artinya kita bisa dapat 4 rumah. Keluarga kita ada 4 orang. Artinya kita bisa dapat 4 rumah. Aduh, Kalau Qin Tianlang ikut dihitung, keluarga kita bisa dapat 1 rumah lagi. Aduh, tenang dulu semuanya. Skema kompensasi dari Tiansheng Group masih banyak lagi. Semua orang dapat bagian. Sekarang panggil nama kalian. Ayo naik ke atas untuk tanda tangan dan ambil uang. Semua dapat, jangan buru-buru. Antri dulu satu persatu. Setelah tanda tangan bisa langsung ambil uang ya ayo. Tanda tangan, ambil uang lalu pergi. Paman, bagaimana dengan kami? Apakah nama keluarga kami terlewat? Tidak mungkin, coba lihat lagi. Periksa daftarnya. Daftarnya tidak ada nama keluarga kami apa. Relokasi ini semua orang dapat bagian kok, bisa keluarga kami tidak ada. Apakah kamu salah? Iya, keluarga kami ada 4 orang. Setidaknya harus ada 1 orang. Tidak ada, coba lihat lagi, periksa sekali lagi. Periksa. Lihat baik-baik. Tidak ada salah, keluarga kamu tidak ada satupun. Bohong. Lokasi rumah kami tidak terlalu jauh. Meski ada renovasi tidak mungkin keluarga kami tidak termasuk. Iya, Aku tahu. Kamu korupsi. Ini kantor desa, apa yang terjadi? Anak muda, kenapa kamu marah-marah? Paman, ini sebenarnya bagaimana? Semua warga desa dapat bagian relokasi, kenapa keluarga kami tidak? Kamu harus kasih penjelasan Jianren ini. Ini perintah dari CEO Shen Tiansheng Group. Kami juga tidak tahu detailnya. Paman. Tiansheng Group itu perusahaan terkemuka loh. Manajer Shen mana mungkin bisa kita temui begitu saja. Waduh, gimana ini? Ayah, tenang saja. Saya tahu mereka ada di mana, kita langsung saja ke sana. Tiansheng Group memang pantas disebut perusahaan terkemuka. Benar-benar mewah. Cepetan. Area Cantor Tiansheng Group. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kami dari Desa Zhai datang untuk membicarakan masalah pembongkaran dan renovasi dengan manajer Shen. Untuk bertemu manajer Shen harus ada janji dulu, minggir kakek. Saudara saya adalah manajer umum di sini. Saya sudah bilang sama dia tidak perlu janji. Kamu berani menghalangi saya. Anak-anak. Direktur sudah kembali. Direktur sudah kembali. Manajer Shen.
Wanita ini benar-benar lancang, kita datang langsung. Dia bahkan tidak mau melirik kita kawan. Kami benar-benar ada urusan penting dengan manajer Shen, bisa tidak dimudahkan. Betul. Sudah saya bilang tidak ada janji, tidak boleh masuk. Hari ini saya masuk, kamu berani coba halangi. Anak. Manajer Qin, pekerjaan pembongkaran desa Zhai. Semua sudah siap. Sejak nenek meninggal, saya besar dengan makan dari warga desa Zhai. Tidak ada desa Zhai, tidak ada saya sekarang. Jadi skema kompensasi untuk desa Zhai ini. Baik. Ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan, yaitu adik Anda ada di bawah saya, takut mereka membuat masalah. Biarkan mereka masuk, kamu keluar dulu. Baik. Manajer Shen mempersilakan kalian masuk. Pasti saudara saya tahu saya sudah datang, kamu tunggu saja. Saya akan membuat dia memecat kamu. Silakan masuk. Katanya kalian ada urusan dengan saya. Suaranya kok mirip sekali dengan Tianlang. Manajer Qin, kami datang untuk bertanya tentang uang pembongkaran. Ya, dengar-dengar Anda meminta membatalkan uang pembongkaran keluarga kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar, itu permintaan saya. Semua orang di desa bisa mendapatkan uang ganti rugi. Kenapa hanya keluarga kami yang tidak? Grup Tiansheng yang besar ini, beginikah caranya menargetkan orang-orang kecil seperti kami? Manajer Qin, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Grup Tiansheng saya memiliki semua hak pengembangan lahan di desa Zhai. Rumah mana yang akan dirobohkan? Saya perlu meminta persetujuan Anda. Manajer Qin, Anda tidak tahu. Anak saya gagal dalam bisnis. Berhutang banyak uang. Keluarga kami sangat membutuhkan uang sekarang. Ya, Manajer Qin. Uang ganti rugi ini sangat penting bagi keluarga kami. Oh, bukankah putri Anda baru-baru ini menang loter 5 juta? Ya, tapi 5 juta itu jelas tidak cukup untuk melunasi hutang Yao Jie. Dan dia perlu berinvestasi dalam bisnis. Jauh dari cukup. Ternyata 5 juta itu diberikan kepada Chen Yaojie selama bertahun-tahun. Mereka masih tidak berubah. Lalu apa yang kalian inginkan? Manajer Qin, keluarga kami terdiri dari 5 orang. Harus dibagi sesuai dengan 5 kepala. Manajer Qin, Anda bos besar. Seharusnya tidak akan mempermasalahkan uang kecil ini. Anda yakin? Keluarga Anda hanya 5 orang. Tapi saya dengar anak sulung Anda. Dari awal sampai akhir. Tidak pernah masuk ke dalam kakak keluarga Anda. Manajer Qin, bagaimana Anda tahu tentang anak sulung kami? Pembagian uang ganti rugi desa Zhai melalui investigasi populasi yang ketat. Trik kecil kalian tidak bisa menipu saya. Kami tidak berani menipu Manajer Qin. ITU kesalahan saya tidak pernah membiarkan anak sulung mengembalikan kakaknya. Kemudian kami mengecewakannya. Membuatnya tidak mau kembali setelah meninggalkan rumah. Jadi di kakak tidak ada namanya. Ya, Pak Qin. Sekarang anak sulung saya sudah kembali ke Indonesia. Nanti saya akan ajak dia urus KTP. Benar. Uang ganti rugi untuk 5 orang. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jadi sekarang kalian ingin dia kembali. Hanya untuk dapat bagian lebih banyak dari uang ganti rugi. Tidak, bukan begitu Pak Qin. Saya benar-benar ingin Tianlang kembali. Kami sudah sadar kesalahan kami. Kami memang sudah merugikan dia. Kami tadinya berpikir setelah dapat uang ganti rugi kami akan ganti rugi dia. Pak Qin, tolonglah, debt collector sudah nongkrong di depan rumah. Tolong berikan kuota kepada saya. Kalau tidak Yao Jie tidak akan selamat.
Kalian sudah tahu, Zhai Yaojie punya banyak kebiasaan buruk. Tapi kalian tetap mau menanggungnya. Ya memang dulu. Anakmu dan dia sama-sama terluka karena ledakan. Kalian juga tanpa ragu menyelamatkannya. Bagaimana kamu tahu urusan keluarga kami? Apakah kamu Tianlang? Apakah kamu benar-benar Tianlang? Saya akan ceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki, dia ditinggalkan orang tuanya, hidup bersama neneknya. Tinggal di desa selama belasan tahun. Temannya mengejeknya karena itu. Meremehkannya, dia pikir. Orang tuanya tidak mau dia, karena dia tidak cukup pintar. Tidak mengerti, tidak patuh. Jadi, dia belajar mati-matian. Saya tepuk 1, 2 anak naik pesawat. Qin Tianlang yang tidak punya ayah ibu. Ayo kita tidak main dengannya. Kemudian, setiap kali ujian, dia selalu dapat ranking 1. Tapi orang tuanya tidak pernah datang melihatnya. Sampai dia berusia 18 tahun. Orang tuanya kembali. Anak itu sangat senang. Dia pikir akan ada reuni keluarga. Tapi dia tidak menyangka. Yang akan dia hadapi adalah sakit hati yang berulang kali. Rumah makan hot meledak. Anak bungsu mereka. Dan dia terluka bersama. Orang tuanya malah lupa. Dia juga korban. Mereka pilih kasih pada anak bungsu. Dan salah paham padanya lagi. Bahkan, ganti kunci pintu rumah. Lupa memberitahunya. Malam itu dia terkunci di luar. Angin dan hujan bergemuruh. Hujan sangat deras. Cuaca sangat dingin. Seorang anak laki-laki. Dia jongkok di depan rumah. Jongkok selama seluruh malam. Hingga pagi hari. Yang dia tunggu hanya omelan orang tuanya. Anak itu benar-benar sakit hati. Hatinya hancur, dia pergi. Beberapa tahun kemudian, dia kembali dengan sukses. Orang tua yang dulu mengabaikannya ternyata datang meminta maaf padanya. Sungguh lucu. Kalian bilang sakit hati yang dia alami berulang kali. Bisakah dengan kata-kata maaf dilupakan begitu saja? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Presiden Direktur Grup Tiansheng Tianlang. Tidak menyangka kau jadi Presiden Direktur Grup Tiansheng. Sejak kecil kau pintar. Sekarang sukses. Ayah tahu. Kau tidak mengecewakan kami. Dulu kau juga bilang, pintar belajar tidak ada gunanya. Kami. Tianlang, maafkan kami. Kami yang bersalah padamu, kau hanya perlu memaafkan kami. Kami akan melakukan apa saja. Ayo pulang bersama kami. Rumah itu tak pernah ada tempat untukku. Aku sudah memberi Zhai Shanshan 5 juta. Anggap saja sebagai balas budi. Budi membesarkan kalian mulai hari ini. Aku Qin Tianlang. Tak ada hubungan lagi dengan keluarga Zhai. Qin Tianlang, jangan bicara omong kosong. Seperti kata-kata indah tapi hampa. Kulihat kau sekarang sudah sukses. Dan tidak mau mengakui kami kerabat miskin ini. Diam kalian. Tianlang, meski kau tak mau memaafkan kami, beri kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Tidak perlu panggil orang. Tianlang, Pak Qin, Proyek Desa Zhai tetap berjalan. Siapkan dana. Aku ingin memindahkan tablet nenek ke kuil leluhur. Dengan penuh kemuliaan kembali ke desa.
Apa yang terjadi masih ribut? Ayah ibu. Shanshan, kenapa kau bekerja di sini? Kakak laki-laki melarangku memberitahu kalian. Kakak laki-laki. Tolong minta kakakmu tolong dia. Beri kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan, bisa tidak? Benar, kami tahu kami salah. Kami dulu tak seharusnya memperlakukan kakak seperti itu. Ayah ibu. Kedalaman cinta yang datang terlambat lebih rendah dari rumput liar. Kami telah membuat hati kakak hancur selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin cermin yang retak bisa utuh kembali? Jika aku juga tidak akan memaafkan. Jika kakak sudah membuat keputusan, kita harus menghormati keputusannya dan juga melepaskan diri kita sendiri. Baiklah. Shanshan, apa yang kau katakan Tianlang adalah kakakmu. Kita adalah satu keluarga harus bersatu. Pergi dan yakinkan kakakmu. Ayah? Apakah kalian tahu selama belasan tahun ini, memihak dan memanjakan Erge tanpa batas, telah membuat Dage sangat terluka. Dage sendirian di luar, berjuang selama lebih dari 10 tahun, baru bisa mencapai kesuksesan Tiansheng hari ini, sedangkan Erge, bagaimana kalian memanjakan dia? Menghabiskan begitu banyak harta keluarga hingga menjadi seperti sekarang ini, seperti lumpur yang tidak bisa diangkat ke tembok. Apa yang kau bicarakan, dasar anak perempuan aku ini? Kakakmu apa maumu? Coba pukul. Demi panggilan Agenyu ini, aku sudah melakukan banyak hal. Sekarang aku lelah, aku ingin menjalani hidupku sendiri. Ayah ibu. Dage sudah memiliki hidupnya sendiri. Hari ini adalah acara penghormatan leluhur. Presiden Direktur Grup Tiansheng juga akan datang. Semua orang jangan sampai mempermalukan desa Zhai. Bukan Zhai Tianlang itu. Bukan dia sudah hilang 5 tahun lalu. Kenapa tiba-tiba kembali? Dan bahkan membawa tablet neneknya ke kuil leluhur. Apa yang akan dia lakukan? Manajer Shen, terima kasih sudah datang. Siapa ini? Semuanya. Ini adalah Presiden Direktur Grup Tiansheng, Qin Tianlang. Tidak heran kompensasi penggusuran Grup Tiansheng. Sangat murah hati ternyata ini, semua diatur oleh Tianlang, tidak heran. Kompensasi penggusuran Grup Tiansheng ini sangat murah hati. Ternyata ini, semua diatur oleh Tianlang. Anak Tianlang ini, sejak kecil sudah pintar tidak disangka. Sekarang malah menjadi bos besar. Barusan manajer Shen memanggil Qin Tianlang. Bukan dia sudah dibawa pulang oleh orang tuanya. Dan mengembalikan nama keluarga Zhai. Semua warga desa hari ini aku pulang. Untuk membawa tablet nenekku masuk ke kuil leluhur. Aku dimasukkan ke dalam silsilah keluarga. Menyelesaikan keinginan nenekku agar aku Qin kembali ke akar. Sekaligus aku sudah menyiapkan uang tunai jutaan. Untuk membalas setiap orang di desa Zhai yang pernah membantuku. Tianlang, kamu sukses dan kaya, tetap ingat asalmu. Tidak melupakan warga desa, benar-benar seorang yang berbakti dan berjasa. Kontribusimu akan memberkati generasi mendatang. Bahkan menambahkan satu halaman dalam silsilah keluarga pun tidak berlebihan. Hei, tunggu, aku tidak setuju. Tunggu. Kak, apa yang kamu lakukan? Kuil leluhur keluarga Zhai, sejak zaman dahulu, hanya mereka yang memiliki 8 kebajikan sempurna, yang bisa membuka silsilah keluarga. Tapi dia tidak menghormati orang tua, tidak menjaga bari. Apa haknya membuka silsilah keluarga? Belum lagi dia sebenarnya bukan anggota keluarga Zhai. Apalagi dia memutus hubungan dengan orang tua. Dan mengabaikan bakti. Dia bahkan tidak pantas berdiri di sini. Apa haknya membuka silsilah keluarga? Ini pasti melanggar aturan yang diturunkan leluhur. Memang benar aturan leluhur. Saya sudah melupakan semua dendam dengan keluarga kalian. Jika kalian masih menghalangi, jangan salahkan saya. Jangan pikir punya uang sedikit bisa sombong. Ini desa keluarga Zhai. Desa keluarga Zhai, sejak zaman dahulu, menghargai etika dan bakti. Bahkan jika kamu orang terkaya di dunia, kamu tidak akan bisa mendapatkan kehormatan membuka silsilah keluarga. Paman kedua membiarkannya masuk silsilah, melanggar aturan leluhur. Ini pasti akan merusak moral tradisional desa keluarga Zhai selama ratusan tahun. Lalu desa-desa sekitar, siapa yang masih akan menghormati desa keluarga Zhai? Yao Jie memang benar. Saya kembali hari ini untuk membawa tablet nenek saya masuk ke kuil leluhur dengan terhormat. Kembali ke silsilah memenuhi keinginan nenek saya. Untuk kembali ke akar, siapa yang berani menghalangi saya?
Saya tidak akan melepaskan satupun. Paman kedua jangan takut padanya, dia hanya orang luar yang berbakat tapi tidak bermoral. Jika dia benar-benar masuk silsilah, bukankah itu akan membuat orang desa keluarga Zhai tidak bisa bangga selamanya? Kamu tertawa apa? Kamu bilang saya orang luar yang tidak setia dan tidak bermoral. Lalu uang saya yang orang luar ini. Kamu berani mengambilnya. Apa maksudmu? Semuanya. Nenek saya sejak kecil mengajari saya, yang paling penting dalam hidup adalah ingat asal-usul dan membalas budi. Saya Qin Tianlang. Bisa mencapai kesuksesan hari ini tidak lepas dari desa keluarga saya. Orang-orang yang dulu memberi saya makan dengan nasi dari 100 rumah. Di buku harian ini tercatat semua kebaikan orang-orang kepada saya. Paman Zhai tahun itu hasil panen tidak baik. Sendiri saja susah makan, masih berbagi satu roti kukus dengan saya. Wang Laoshi Anda demi mengumpulkan uang sekolah saya. Mengetuk pintu rumah demi meminjam uang untuk saya. Bibi, dulu Anda melihat saya berpakaian compang-camping, lalu menjahitkan baju baru untuk saya. Kebaikan semua orang kepada saya. Satu persatu saya ingat. Ayah, ibu, meskipun kalian meninggalkan saya, tapi nenek saya mengajarkan ingatlah asal-usul. Daun yang jatuh kembali ke akar budi baik tak boleh dilupakan. Budi kalian kepada saya juga tak berani lupa. Tianlang, maafkan saya. Kami tahu kami salah. Saya tahu kalian selalu merawat tablet nenek saya. Saya sempat berpikir hari ini saya akan memberi kalian kesempatan. Saya akan membantu kalian bangkit kembali, tapi kenapa Zhai Yaojie? Dia sudah bicara banyak tapi kalian tetap tak mau membela saya sepatah kata pun balasan ini. Kalian tidak layak. Tianlang, saya terlalu picik hari ini. Saya sendiri akan menuliskan namamu di silsilah keluarga, agar keturunan kita tahu kisah ini. Dan mengingat pelajaran ini, ya kami juga setuju Tianlang. Membuat silsilah terpisah. Ya, saya juga setuju. Dukung silsilah terpisah. Ya, dukung dia. Sedikit kebaikan akan dibalas berlipat ganda. Orang yang pernah membantu saya akan saya balas berlipat-lipat kemari. Bagi-bagi uang. Tidak mungkin, mana mungkin kamu bisa menginjak-injak saya. Kamu cuma seorang kutu buku. Sayalah anak kesayangan ayah ibu. Kamu cuma anak yatim. Zhai Yaojie, perbuatanmu kepada saya hari ini akan saya balas 100 kali lipat. Tianlang, dia kan adikmu. Sampai saat ini kamu masih memihak dia. Tidakkah kamu berpikir apa yang sudah dilakukan anak kesayanganmu selama ini? Anak durhaka tak disangka selama ini di luar. Berbuat jahat sebanyak-banyaknya. Bukan saya ayah ibu, bukan saya. Bukti sudah ada di sini. Kamu masih mau membela diri. Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, cukup untuk membuatmu menjahit seumur hidup. Tunggu saja untuk menghadapi pengadilan hukum, bawa dia pergi. Qin Tianlang, aku akan membunuhmu. Nenek sudah setahun lagi Qingming. Cucumu tidak berbakti datang kembali untuk melihatmu.